Yang udah ngebut banget. Nah, this is Venice Canal, guys. Kita sudah memasuki daerahnya. Jangan lupa minum air putih, guys. Sumpah deh, jangan. Biar sehat. Wih, ada bajai. Gokil. Kalau kita nggak ketemu sampai tahun depan, gue cuman pengen mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2026 akan menjadi lebih baik dari tahun 2025. Kita harus tetap bisa positif, walaupun berat banget. Gue yakin di semua perjuangan pasti ada titik kemenangan. Udah ngerekam, udah ganteng, cakep. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Hari ini, karena kalian banyak yang nge-request pengen ngajak kalian muter-muter naik e-bike lagi. Tapi kali ini kita akan bawa kalian ke arah Venice Beach. Dan selama perjalanan, gue akan nunjukin sama kalian seberapa miripnya Los Angeles dan Jakarta. Apalagi setelah hari raya. Kemarin baru Christmas, kalau di Jakarta juga abis lebaran, kan biasanya sepi, orang pada pulang kampung. Jadi yuk, duduk yang manis, gue akan bawa kalian jalan lagi, naik. Tuh, ternyata gak sih nama gue Happy Virus? Dan kalian lagi nonton channelnya Anak LLE. Anak LA cuy, let's go. Yeah, yeah. It's Anak LA, let's get started. With Yaffy Virus, come explore Uncharted. Ya jadi langsung aja kita jalan-jalan sambil melihat cuaca yang ideal kembali di kota ini. Kemarin tuh hujan parah banget sih. Soalnya banjirnya itu loh yang tidak tertampung. Secara kota LA ini didesain sesuai dengan iklimnya, which is jarang hujan. Jadi sekalinya ada hujan, apalagi kalau udah yang melewati batas wajar, itu LA langsung banjir cuy. Nggak cuman di Jakarta doang yang banjir. Ini udah yellow, gas aja kali ya. Maaf. Tanggung bos. Terus kita belok di depan aja kali ya. Nah, sini boleh deh. Ini kalau kalian bisa lihat gedung yang depan ini salah satu kantornya Apple kalau di LA. Right here. Ini udah masuk daerah Culver City. Damai banget LA kalau habis Natalan cuy, sama kayak di Jakarta kali ya kalau habis lebaran. Sendirian aja mbak. Nah ini kita sudah memasuki daerah Culver City. Gue sempat buat konten tentang Culver City. Kalau kalian belum sempat nonton konten yang itu, ikutin aja. Di situ gue sambil muter-muter downtown Culver City dan beberapa daerah perumahannya, gue juga menjawab pertanyaan kalian. Dan ngomong-ngomong soal menjawab pertanyaan kalian, gue juga pengen sedikit membuat sebuah format baru dari konten lama, which is konten dimana gue menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Tapi beberapa konsep yang ingin gue rubah adalah gue pengennya kalian kirim sama gue langsung pertanyaan tersebut melewati format video. Jadi ketika gue menjawab pertanyaan kalian, ada video kalian nongol, itu bisa dibilang sebagai bentuk terima kasih lah. Biar kalian dapat screen time, kalian juga bisa mendapat jawaban dari pertanyaan kalian. Oke, kita masuk downtown Culver. Gas dulu cuy. Nah, di sini tempat orang, ini sebelah kanan buat makan, obviously restoran-restoran, dan ini literally buat orang nongkrong. I love downtown Culver. Nggak terlalu besar, dapat vibe-nya tuh vibe kota-kota kecil, tapi tetap menyenangkan. Ada bike lane, gue lupa. Gas aja nggak sih? Gas aja.
Songko bro. Kalau kalian lihat ini kamera terang banget ya, karena emang kita lagi menuju ke arah matahari ya. Secara udah sore. Tadi pengen berangkat pagi, tapi ke sore ya. Ini kita udah masuk Culver City guys. Nih kalian bisa lihat ya, warna kotanya istilahnya. Warna dominannya adalah hijau tua, hijau muda, sama putih. Ada tulisannya kan? Tuh, Washington Boulevard, Culver City. Oke, gas kita. Terus di sebelah kiri kita ada yang namanya Sony Studio, Sony Pictures. Kalau kalian pernah nonton film-film di depan ada tulisannya Sony Pictures, ini markas mereka. Di dalam sini ada tour juga dan ada studio-studio tempat mereka syuting beberapa film mereka atau show mereka yang memang membutuhkan efek-efek tertentu. Ya inilah. Dan kalian bisa lihat sendiri, itu poster-posternya ada di situ yang dibuat sama mereka, show-shownya. Culver City, Sony Pictures. Di seberang sana kayaknya nggak tahu nih kelihatan namanya matahari apa enggak, cuman ada 3 bocah yang menggunakan e-bike juga. Kita say what's up kali ya? Nggak usah kali ya, diemin aja kali. Diemin aja lah, malu saya. Bocah-bocah soalnya, ntar kayak waktu itu awkward lagi. Ini salah satu jalan favorit gue, soalnya pemandangannya bagus banget, jalannya besar banget, dan pohon palemnya rata sepanjang perjalanan. Mantap. Waduh, ada polisi tidur tidak terlihat. Dan di depan sini menjadi salah satu sebab kenapa gue suka banget Culver City, dan semoga suatu hari nanti gue bisa tinggal di sini, adalah masjid favorit gue di LA. Ada di sebelah kiri, namanya Masjid King Fahad. Di sebelah kiri kita, kalian bisa lihat tuh Masjid King Fahad, cakep banget ya. Paling besar, paling nyaman. Dan karena di situ nggak banyak orang Indonesia, sorry to say, nggak banyak orang yang ngejudge lo. Orang nggak tahu lo siapa, orang nggak peduli lo mau ngapain. Ya udah lo datang sholat, nggak perlu mampir dulu, kok nggak pernah mampir lagi. Ya lo ngerti lah omongan-omongan ibu-ibu. Gimana ininya, itunya, udah. Jadi situ enak, lo sholat, berdoa, bisa khusyuk, selesai, cabut, dah. Oke, next neighborhood yang kita akan datangi. Jadi Culver City sudah sampai segitu aja, ini udah perbatasannya. Kita akan masuk ke daerah Mar Vista. Kalau Culver City itu kota sendiri, kota di dalam kota seperti Beverly Hills, yang punyai wali kota sendiri dan police department dan fire department sendiri. Kalau Mar Vista hanya sekedar daerah, jadi mereka masih menjadi bagian dari kota Los Angeles. Ini by the way, kalau kalian nonton, gue akan ngasih sama kalian banyak banget informasi, berguna nggak berguna, but gue suka banget sama informasi-informasi ya, apalagi tentang kota LA ya. Jadi gue harap kalian setiap kali nonton itu istilahnya cangkirnya kosong, karena akan gue isi dengan banyak sekali informasi. Oke? Dan salah satunya yang akan gue tambahin informasinya adalah jalan yang di depan kalian lagi lihat, nama jalannya Sepulveda. Kalau kalian Google, Sepulveda Boulevard itu adalah jalan, salah satu jalan tertua di Los Angeles, tapi juga jalan terpanjang. Spesifiknya gue lupa, gue bisa taruh di screen, nanti gue bisa Google afterwards, tapi that's the one thing I know. Kalau kalian somehow nanya, jalan paling panjang di Los Angeles di mana bang? Ini dia yang kalian lagi lihat di depan, Sepulveda Boulevard. Itu bener-bener jauh banget, itu ngelewatin gunung sampai ke sana. Dan kalau ke sana tuh, wah jauh deh. Dari gunung sampai pantai cuy, jalan itu nggak putus, goks. Oke, ini kita sudah memasuki kawasan Mar Vista. Wah becek, bahaya. Waduh becek.
Gue pengen ngasih lihat sedikit sama kalian nih, gue masuk ke daerah perumahan antara daerah Los Angeles sama Culver City. Ya, gue kasih lihat sama kalian. This is the difference. By the way, daerah perumahan sini tuh enak-enak banget sih. Culver City dream banget buat gue. Nih, kalian bisa lihat perbedaannya. Nih, titik yang paling tepat ini kita persis ada di perbatasan antara LA, kota LA, the city of LA, and the city of Culver City. Los Angeles biru putih. Lo lihat lambang jalannya? Albright sama Madison biru putih ya. Terus kalau gua gas sedikit ke depan, nah ini juga tulisannya sama, Albright and Madison, tapi kalian bisa lihat hijau dan putih, City of Culver City, terus yang di belakang tadi City of Los Angeles, dan mereka nggak perlu ditulis. Kalau kota-kota kecilnya ya kayak gini, ada lambangnya, ada namanya, biar orang lebih familiar. See, that's the difference. Sekarang kita gas lagi menuju ke arah pantai, oke? So, kalian bisa belajar sedikit tuh perbedaannya. Oke, kita gas ke arah matahari lagi. Silau cuy. Ini kita sekarang masuk ke jalan raya Venice Boulevard. Ini jam segini biasanya udah rame banget nih, udah macet. Ini salah satu jalan raya juga, Venice Boulevard, ke sana pantai, ke sana daerah downtown LA atau daerah pulang kita. Nah, kita ke pantai dulu cuy, pas nih. Secara gelapnya jam 5 sore dan sekarang itu udah jam 4, hampir jam 4. Ada beberapa destinasi yang gue pengen tunjukin sama kalian di daerah Venice. Salah satunya adalah Venice Canal. Zaman dulu banget itu kita udah pernah main ke sana. Tapi kenapa enggak kita ke sana lagi dan kasih lihat, siapa tahu suasananya sedikit berbeda setelah Christmas and whatnot. Oke, let's go. Wow, silau bosku. Silau. Depan ada sepeda goes, kita lewatin dulu kali. Skip dulu, skip. Dan makin kerasa kalau udah makin deket pantai karena cuacanya semakin dingin. Kalau di sini tuh di pantai lebih angin dan lebih dingin. Dari temperaturnya itu bisa beda, kalau Fahrenheit itu bisa beda 7 sampai 10 derajat. Wow, what the gokil. Main belok, nggak lihat-lihat, gue lagi ngegas. Bahaya. Dan sepanjang jalan kalian bisa lihat sendiri suasana winter. This is winter di Los Angeles. Sedangkan kalau winter di New York, di Chicago, nggak usah kota-kota lain deh, kita bandingin sama New York aja, suasananya tuh beda banget. Kalian bisa lihat sendiri kalau di New York suasananya seperti apa. Banyak orang kalau di sosial media gitu hanya sekedar melihat, wah snow lucu, bagus, tapi lo nggak tahu seberapa sengsaranya hidup kalau lagi snow. Buat teman-teman yang tinggal di daerah snow, boleh komen di bawah, boleh sharing sama kita. Aslinya tinggal di daerah snow itu seberapa menyulitkannya untuk kegiatan sehari-hari. Kalau di foto sih bagus guys, kalau buat like Instagram, tapi setelah kamera itu ditutup, kerasa tuh. Jadi kalau gua sih jujur snow lucu, jadi bisa buat vacation, tapi kalau buat sehari-hari ini yang gue pilih. Matahari, dinginnya masih ada dingin winter, jadi kerasa dingin-dingin. Tapi hidup lu tuh tidak seribet harus gesrek-gesrekin, bersihin jalanan,
buat snow, belum jalanan licin, berbahaya. Wah ribet deh. Gue sih milih ini. Keep living LA, keep it fresh, keep it real. Stories from the heart, that's how we feel. Nah, salah satu daerah yang pengen gue kunjungin juga, dan kalian perlu kunjungi kalau lagi di daerah Venice, adalah jalan yang kita akan tuju ini. Gue udah pernah buat konten di sini juga. Ini nama daerahnya adalah Abbot Kinney, ABBOTT Kinney, KINNEY. Ini daerah lumayan trendy, banyak shop-shop lucu. Jadi kita akan mencoba untuk menelusuri jalan ini sepelan itu, biar kalian bisa lihat juga suasananya seperti apa. Dan sedikit sejarahnya di daerah sini tuh dulu daerah yang lumayan berbahaya, sangat dipenuhi dengan transaksi-transaksi ilegal, kejadian-kejadian yang sangat tidak mengenakan. Sampai-sampai gue dengar rumornya adalah polisi ketika patroli di daerah sini tidak boleh sendirian. Sebegitu berbahayanya di daerah sini pada zaman dulu. Persisnya kapan gue kurang tahu. Tapi pelan-pelan daerah ini mengalami perubahan, toko-toko mulai bermunculan satu persatu. Dan akhirnya isinya sekarang orang bule semua. Dan proses tersebut adalah yang namanya gentrifikasi seperti yang udah gue mention sebelumnya. Sekarang lo lihat jalannya kayak di Bali, Legian or something kalau kata temen gue lupa. Ada Warby Parker, On Clouds, Ray-Ban. Terus orang juga jalan kaki. Gue rasa daerah sini doang yang orang itu doyan jalan kaki. Ini Ferrari cakep juga. Yang punya mana tuh? Tengok dulu. Itu Ferrari siapa bos? Nongkrong di situ dia. Dan di sini banyak turis, tapi presentasenya sama orang lokal itu masih lumayan bagus. Jadi di sini walaupun kelihatannya banyak turis, tapi ini bisa dibilang lumayan lokal. Ini daerah Abbot Kinney, dan buat foto-foto juga lumayan bagus. Secara sepanjang jalan tuh pohon palmnya banyak dan banyak toko-toko juga. Jadi santai. Lo bisa di tengah jalan tuh orang juga nyebrang sembarangan juga, ya udah gitu, nggak ada yang ngelakson. Terus ada toko-toko yang dijual di van gini. Oh, that's cool. Banyak LA, Amigos of LA. Oh, keren. Terus kalau gua nggak salah hari Jumat itu, Jumat sore di daerah sini ada deretan kayak festival makanan gitu, food truck. Mereka berjajaran, jadi lo banyak jajanan tambahan yang bisa lo pilih kalau lo lagi lapar makan gitu-gitu. Ini daerah Abbot Kinney once again ya. Gaya-gayanya tuh gaya-gaya anak pantai, udah fashionista banget deh kalau lokal-lokal di sini tuh. Gue penasaran di sini ada orang Indonesia nggak ya? Secara gue pakai jaket Gojek. Kalau orang Indonesia, the real Indonesia, pasti lo lihat jaket gue, pasti lo tahu harusnya kayak Bang Gojek gitu. Nah ini kita mulai memasuki daerah perumahan Venice yang dilengkapi juga dengan beberapa apartemen atau duplex ya. Ini jalannya lumayan gede nih. Oke, ada stop sign. Bentuknya sih kelihatan ya. Dan kalian juga lihat nih, ada genangan-genangan air bekas hujan kemarin yang banjir gue bilang. Daerah sini sih unik banget ya. Gue suka banget sih ngeliatnya. Ini kita hampir sampai ke Venice Canal ya. Kalian tungguin aja, gue suka banget rumah-rumah di situ. Tapi rumah situ kan memang unik dan berbeda. Kalau ini lebih kayak rumah-rumah tanda kutip orang normal lah. Tapi kerasa sih rumah-rumah daerah pantainya itu beda ya, rumah-rumah daerah pantai bentukannya. Ini juga walaupun daerah perumahan, luas banget jalan ini, jalan daerah perumahan loh. Kalian notice gak sih? Itu rumah kecil gitu gue suka banget, klasik American. Goks. Oh ini mentok. Ini rumah apa office guys? Bentuknya begitu amat. Anjay. Oke deh. Ini kita
potong jalan boleh dikit kali ya. Set 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 set. Oke, sedikit informasi aja, kalau kita mau arah pantai itu pantainya di sebelah sana. Pokoknya ada matahari itu udah mau turun, pantai daerah sana. Tapi karena kita mau mampir ke Venice Canal, kita belok dulu ke kiri. Sebelah sana ada Venice Canal buat jalan-jalan. Apalagi kalau lo lagi liburan ke sini berduaan atau even sama anak kecil, pengen ngeliat sesuatu yang sedikit lebih family friendly, atau kalau kalian lagi berpasangan, lagi pacaran, buat dibawa sambil pacaran kayaknya seru. Lo bisa ngobrolin tentang hidup dan juga ya berdiskusi hal-hal yang lebih intimate lah, istilahnya gitu bos. Tapi ini ngapa banjir banget ya, astagfirullah, my god, kenapa sampai banjir gitu. Jadi gue penasaran juga di kanalnya ini seperti apa. Kanalnya ada di sebelah kanan kita, jadi kita akan masukin. Nah ini yang gak terlalu rusuh. Dan orang juga banyak banget yang jalan kaki muter-muter daerah sini. Nah, rumah-rumahnya juga kalian bisa lihat lah ya, lucu-lucu. Nah, this is Venice Canal guys. Kita sudah memasuki daerahnya. Rumahnya lucu-lucu kayak yang gue bilang tadi, dan setiap orang punya halaman belakang atau mungkin halaman depan. Gue nggak tahu deh. Dan ternyata airnya tidak setinggi yang gue kira. Segitu aja ternyata. Oke, that's not bad. Dan setiap orang mempunyai docknya sendiri nih. Lo berarti kalau udah punya dock harusnya punya perahu lah ya. Ada keluarga di sana, kita pelan-pelan jalan dulu deh. Kalau kita naikin jembatan ini gimana? Excuse me. See if I can fit here. Wah bisa guys, naik guys. Wah goks. Kalau naik motor kan susah naik kayak gini. So ini daerah Venice Canal. Setiap rumah punya perahu, setiap rumah bisa dibilang mempunyai karakternya masing-masing. Dan kemarin itu sebelum Natal mereka ada parade. Jadi rumah-rumah ini yang punya kapal, mereka ya apa sih bahasanya, paradean lah sepanjang jalan ini gitu. Saat kita telusurin lagi, belok dikit kali ya. Nyangkut. Ya kita nggak usah rusuh-rusuh di sini, pelan-pelan. Soalnya di sini tuh buat pejalan kaki dan pesepeda. Pesepeda boleh lah, gue pernah ngeliat beberapa. Ya kita pelan-pelan aja di sini bos. Jadi kita tadi datang dari sana ya. Sekarang kita mencoba menelusuri ini. Dan kalian bisa lihat sendiri rumah-rumahnya. Unik-unik guys. Ini kalau orang punya rumah di sini berarti harus siap diliatin ya dalam rumahnya. Dan harus nggak apa-apa diliatin sama tamu-tamu, stranger-stranger. Gimana guys, daerah Venice Canal? Seru ya? Di sini pasti mahal banget sih harga rumahnya. Ini jangan sampai nyungsep aja nih, ribet kalau nyungsep. Alhamdulillahnya sih tidak terlalu banyak sampah ya. Walaupun nggak bening, ini juga cuma gara-gara lumut. Dan kalau diperhatikan baik-baik dia ada banyak ikan juga, cuman saran gue sih jangan mancing di sini. Apalagi mancing untuk yang dimakan. Terus ini juga ada jembatan-jembatan yang emang bisa dilewatin oleh mobil, salah satunya ini. Jadi banyak turis-turis nih kayak gini nih. Ini kita gas. Terus ada taman buat warga lokal.
kalian bisa merasakan seberapa tentramnya, ademnya di daerah Venice Canal ini. Coba kita berhenti dulu di jembatan ini. Set. Jangan nyungsep. No, ada potong bebek angsa. Angsa di kuali. Abang minta dansa 5 kali. Gimana sih? Lupa gue liriknya. Silau bos. Cuman ya ini pokoknya daerah Venice Canal ya. Kalian bisa lihat sendiri. Daerahnya itu semua mirip-mirip. Rutenya seperti ini. Rumah-rumah rata-rata mempunyai halaman depan dan halaman belakang. Gue honestly nggak tahu mana halaman depan, mana halaman belakang. But it's pretty much like this. Inspirasi utama dari dibuatnya ini, karena ini bukan natural, ini man-made, buatan manusia, adalah Venice yang di Itali. Karena di Venice, Itali kan ada kanal segala macam. Jadi orang yang membuat ini, itu inspirasinya dari Itali tersebut. Dan pada zaman dulu, air ini itu nyambung sama air dari laut. Sebelum akhirnya proyeknya itu dibubarkan, ditutup, diselesaikan, jalur airnya langsung ditutup. Jadi sekarang ya daerah sini doang. Cuman airnya aja yang masuk ke pantai, tapi jalurnya ini, lo kalau naik kapal zaman dulu tuh bisa sampai ke laut. Sekarang udah nggak bisa. So itu daerah Venice Canal. Oke, barusan daerah Venice Canal. Sekarang saatnya kita ke daerah pantainya sendiri. Oke. Ini rumah lucu-lucu banget ya sebelah kanan nih. Warnanya beda-beda. Rasanya beda-beda. North Venice Boulevard. One way. Oke, gas. Nah, kalian udah mulai bisa lihat tuh harusnya. Venice, cantik ya. Ini dia Venice. Soalnya tentunya foto-foto, jadi jangan lupa foto kalau kalian mampir ke sini. Nama jalannya itu Pacific sama Windward Avenue. Vespa, wah bu, gimana ngeliatin lampu merah? Luar biasa dia. Yuk gas. Kita sudah sampai di Venice guys, dan kita akan explore daerah sini lah ya. Terakhir gue kesini itu barengan sama Jordi, di kontennya Jordi kita ngobrol-ngobrol, jadi kalian bisa banget nonton di situ juga. Cuman di konten kita kali ini kita lebih explore kayaknya. Lo nggak boleh dong belok kanan. Tas nih trotoar gas. Nice bike. Oh, ternyata rame guys daerah sini. Wah, rame banget. Assalamualaikum. Rame. Daerah skate park sana super duper rame sih. Kita liatin dulu yuk. Daerah basket tentunya rame. Dan kita mau belok ke arah skate park. Gue penasaran, rame banget cuy. Kalau kalian pernah ke lokasi ini pas main GTA, absen dulu dong. Yang main GTA pernah mampir ke daerah sini. Rame. Di sini ada yang skateboardan juga, tapi di sana the main skate park. Dan ini adalah rute buat naik sepedahan. Dan kalau lo terusin ke arah sana tuh bisa nyampe ke Santa Monica. Menurut kalian gimana? Kita ke Santa Monica juga nggak? Tanggung ya. Yuk kita di sini dulu cuy. Lihat-lihat dulu kita. Ini sepeda kita parkirin sini dulu kali. Set, nih, kita parkir sini dulu. Udah berisik nih. Oke, motor kayaknya aman di sini dulu sementara. Kita lihat suasananya seru apa di daerah Venice.
Musiknya berisik banget cuy. Wow. Strapped on. Hell yeah. I'm so sorry, guys. I'm planning to do one trip on this tree right now. Oh, ada skater di sebelah sana yang akan melakukan suatu trik menggunakan pohon ini. Triknya seperti apa? Gue nggak ngerti banget. Orang-orang yang di sini harus hati-hati. Kata dia bilang tadi mungkin boardnya bisa mental. Kalau gue merasa aman karena gue pakai helm. Jadi skaternya di sana ya. Ada di sana tuh ada skater satu yang pakai baju coklat muda. Dia yang akan mencoba trik ini. Kita lihat. Tadi gue nggak pengen lama-lama di sini, tapi kita lihat lah. Kira-kira triknya ini worth the wait apa enggak. Dia kayak udah mulai meluncur nih, lagi ngumpulin momentum. Dia udah ngebut banget sih. Dia udah ngebut banget. Wow. Gokil. Gokil. Oh, gokil. Itu gokil barusan. Dah, kita lanjut lagi jalan. Sekali lagi Venice Beach Skate Park. Rame banget. Kita mungkin akan mencoba menelusuri bike lane-nya ke daerah sana biar dapat bigger view, wider view of this whole scene. Motor masih terparkir di sana, alhamdulillah masih ada. Jadi kita gas dulu kita. Oke, let's go. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Mantap. Salah satu yang membuat Venice beda menurut gue dari daerah-daerah lainnya adalah lo di sini dibebaskan untuk menjadi apapun yang lo mau. Ada orang tadi nongkrong, ada lo anak skateboard, anak skuter, anak sepeda, anak motor, lo anak art, kayak ini anak basket, suka-suka lo. Dan orang nggak ada yang ngejudge lo selama lo nggak gangguin orang. Ini sisi lain dari skatepark yang tadi ya guys. Ini rame banget sih, udah lama nggak serame ini sejujurnya. Dan ini sebenarnya mengganggu nih. Orang-orang yang ada di bike lane, jalan kaki. This is bike lane. Tapi orang banyak yang jalan. Biasalah, biasanya kayak gini-gini tuh turis dan orang-orang yang mungkin tidak terbiasa dengan peraturan setempat. Jadi kalau kalian kesini, please taati peraturan dan tahu harus kemana. Jangan membahayakan diri kalian sendiri dan juga diri orang lain. Gue akan melewati bike lane ini for now. Dan gak ngelewatin jalan raya karena banyak turis. Get it? Oh, I wanna see a trick. It's recording. I gotcha. Nah, ini pantai sekarang sekali lagi udah jam 4:30 ya guys. Kita sambil jalannya pelan-pelan nih, goes pelan-pelan sambil liatin suasana di sini seperti apa. Dan ini jalanan yang di sini adalah Venice Boardwalk. Kalau kalian GTA-an pasti pernah lah. Kita berhenti dulu ganti baterai, copot helm. Dan juga gue pengen ngingetin kalian untuk minum air putih. Jangan lupa minum air putih guys. Sumpah deh, jangan. Biar sehat. What's up? Wah. Sekomplain-komplainnya gue tentang kota ini. I love the city, man. Lo winter di kota lain tuh rata-rata kejebak snow. Lo lihat sendiri di sini kayak gimana, gokil. Gue ngeliatin Malibu di sana, pantai, Samudra Pasifik, Indonesia di belah sana dah pokoknya deh.
Wah, gokil. Dan ya gimana ya? Semoga kalau kalian ada impian untuk main ke sini atau tinggal ke sini, gue doain itu semua bisa tercapai di luar dari kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi dengan administrasi kepresidenan yang sekarang. But anyway, gue cuma mau ngingetin kalian untuk minum air putih. Kita lanjut lagi. Segimana jauh gue nggak tahu, but I'm having fun. Semoga kalian having fun juga. Dan tentunya kalau kalian suka konten kayak gini, komen di bawah. Suka konten kayak gini bang, lanjutin terus. Lihat dong, pohon palem di atas. Best banget. Cultural clash, I got stories to tell. From moving across oceans, living life so well. Life in LA. Oke, sebelum kita jalan, gue pengen ngecek juga cuaca tadi di sini ternyata itu sekitar 59 derajat Fahrenheit. Jadi jangan sekali-sekali tertipu dengan matahari dan langit yang sangat cerah ini. Tetap dingin guys, apalagi kayak yang tadi gue bilang di daerah pantai. Ini kalau ngebut seru juga, tapi jangan lah ya, pelan-pelan aja biar kalian dapat pemandangan juga. Sambil nyapa-nyapa orang aja, orang-orang nggak jelas kita sapa-sapain aja. Ada yang jogging, kita salip dulu yang jogging. Wih, ada bajai, gokil. Bajai elektrik. Sepeda elektrik yang rentalan juga banyak di sini ya. Rollerblade, roller skate ya. Nah, kosong gas. Dan ngerinya juga kalau ngebut-ngebut di sini apa? Ini jalanan pasir guys. Takut licin nggak sih? Itu ada kamar mandi dulu kali ya. Belum kamar mandi deh tadi. Kamar mandi dulu deh guys. Sorry. Melipir dulu kamar mandi kita. Public restroom. Sat. Oke, selesai sudah dari kamar mandi. Lanjut jalan kita. Udah mulai gelap guys. Sekarang jam udah hampir jam 5, udah mulai gelap. Ini by the way gue harus pakai ini banget gara-gara kejadian yang kemarin pas lagi di Beverly Hills tiba-tiba nggak ngerekam, itu bete banget. Jadi gue harus sesekali memonitor ya pakai HP inilah. Sat. Masuk kita. Weng, let's go. Lanjut. Pacaran bos. Wih, ngapain dia? Nah, dia merenung. Kita ngangguk-ngangguk aja dulu udah kayak ayam. Ini gua nggak bohong banget, dingin. Dinginnya dingin banget, apalagi buat orang Indonesia. Buat gua aja yang udah biasa di sini udah pakai jaket masih kedinginan lah. Nah, wah, tuh ada apotek hijau. Apotek legal hijau. Rambut lu keren, Bang. Nih orang depan cinta Amerika banget nih kayaknya nih. Gue tahu banget nih. Sekali lagi kalau yang gue bilang, ini kalau kita telusurin terus itu bisa nyampe ke pantai Santa Monica. Dan kalau telusurin lagi bisa sampai ke Malibu, Goks. Ini dinginnya dingin banget. Dinginnya lumayan dingin. Santa Monica tadi udah sempat kelihatan, tapi mana ya? Udah jauh sih. Bocil ngebut mau kemana bocil? Enak jalan sore, dan di sini juga ada taman juga nih.
Jalannya berlika-liku. Nah, ini kita udah sampai di kota Santa Monica, guys. Taunya dari mana? Ada perbatasannya. Kalian akan lihat sendiri sign-nya di depan kita ya, di sebelah kiri. Kita akan stop di sini kali ya. Saat ini dia. Sereset, kita berhenti di sini. Wah. Itu dia, kita udah sampai di Welcome to City of Santa Monica. Tadi gue ngeremnya kencengan, sepeda sampai jatuh. Oke guys, jadi segitu aja dulu episode kita kali ini. Udah muter-muter tadi dari daerah Jefferson Park, West Adams, Culver City, terus Mar Vista, Venice, dan juga kita ke Venice Abbot Kinney, daerah shopping. Terus kita ke daerah Venice Canal, sampai akhirnya ke Venice Boardwalk. Banyak deh tempat-tempat tadi. Jadi semoga kalian enjoy. Dari Santa Monica, nama gue Yafi Virus. Kalau kalian enjoy, sekali lagi please di komen. Kalau kita nggak ketemu sampai tahun depan, gue cuman pengen mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun 2026 akan menjadi lebih baik dari tahun 2025. Kita harus tetap bisa positif, walaupun berat banget. Percaya, gue tahu seberapa beratnya hidup kita masing-masing can be, you know. Gue nggak bilang keberatan beban hidup lo itu lebih ringan dari beban segala macam, no. Semua orang mempunyai perjuangan masing-masing, apapun itu. Gue yakin di semua perjuangan pasti ada titik kemenangan. Jadi kita berdoa aja and believe in yourself. So once again, as always, thank you guys udah nonton dari awal sampai habis. Thank you udah membuat tahun 2025 ini amazing. Gue bisa pulang ke Indonesia, wah banyak deh yang bisa gue ucapin. Maybe I'll say that in the next content. Gue gak mau bertele-tele, nama gue Yafi Virus. Komen di bawah kalau kalian suka konten kayak gini. Jangan lupa minum air putih. And so I will see you next time dari Santa Monica. Love you guys, bye. And I can't lay where we share the vibe, from the bright nights to the morning light. Join us on this journey, let's explore the world. And I can't lay happiness unfurled. Cruising down Sunset, feeling the breeze. With the city's rhythm we roam with ease. From the hustle of the town to the serene shores. And I can lay where stories open doors. And I can lay where we share the vibe, from the bright nights to the morning light. Join us on this journey, let's explore the world. And I can lay happiness unfurled. Don't forget to subscribe, follow the adventure. With Yafi Virus, we'll grow together. And I can lay where dreams take flight. Stay tuned, we shine so bright, yeah. And I can lay where we share the vibe, from the bright nights to the morning light. Join us on this journey, let's explore the world. And I can lay happiness unfurled. Happiness unfurled. Don't forget to subscribe, follow the adventure. With Yafi Virus, we'll grow together. And I can lay where dreams take flight.
kita harus tetap bisa positif walaupun berat banget. Gue yakin di semua perjuangan pasti ada titik kemenangan. Jadi kita berdoa aja and believe in yourself.